Baik, pembahasan kita melanjutkan kembali di surat Efesus pasal yang keempat. Ya, mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus yang keempat kita telah bahas ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang keenam, di mana inti pembicaraan Paulus ini adalah mengenai hubungan anggota jemaat local church dan juga bagaimana memaintain atau memelihara kesatuan dalam gereja. Di mana kita diinstruksikan supaya kita harus dalam satu tubuh, satu roh, ya kan? Dan juga satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, jadi saudara tidak gampang ya, saudara ya, di mana satu gereja ini bisa punya kesatuan ya, dan hubungan satu dengan lain ya harus dipertahankan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata kepada muridnya ya, mereka harus saling mengasihi, ya, toh, supaya orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Kalau kita implementasikan atau aplikasikan dalam kehidupan gereja, ya kita memang harus saling mengasihi, harus punya relasi satu dengan yang lain baik, ya rendah hati, kan meekness, dan juga harus ada satu lagi kata itu sabar. Ya memang di satu gereja yang banyak jemaat tuh ya setiap orang kan punya karakter-karakter berbeda ya. Apalagi sebagai rekan-rekan sepelainan ya kadang-kadang bisa berdebat, bisa ya berbantah dan juga akhirnya bisa juga memecahkan ya persaudaraan kita. Tapi intinya yang Paulus ingin supaya dalam satu jemaat kita harus bersatu ya, bersatu dalam doktrinal itu yang sangat penting. Oke. Tapi kalau bersatu doktrinal, tapi kalau kita tidak saling mengasihi ya kita ya sangat ya sayangkan ya itu kedua hal itu tidak bisa dipisahkan ya tidak bisa di spirit ya satu dengan yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ketujuh ya ayat yang ketujuh sampai ayat yang ke-16. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara ya. Oke, sebelum kita memasuki atau membahas mengenai ada variasi karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja lokal, kepada anggota-anggota jemaat gereja yang punya perbedaan karunia yang diberikan, kan? Sebelum itu Paulus ingin menjelaskan kembali ya bahwa karunia yang diberikan itu adalah oleh Yesus ya melalui Roh Kudus ya kan yang diberikan kepada kalau kita lihat di pencurahan Roh Kudus di kisah para rasul ya kan Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia yang berbeda ya dengan kepada rasul-rasul dan juga kepada pengikut Yesus Kristus. Oke. Nah, lalu dia mesisipkan ya ada ayat 7 sampai ayat yang ke-9 ini ya mengenai keberadaan Tuhan Yesus sendiri ya di mana Yesus yang di mana turun ke bumi yang paling bawah itu yang kita kenal dengan sebut adalah di perut bumi atau pusat bumi atau Kinjil sebagai jantung bumi itu ya. Nah, ini sangat jelas saudara-saudara ya bahwa bumi ini menurut yang kita percaya itu memang bulat atau bundar ya. Di tengah-tengahnya itu kan ada pusat bumi itu disebut pusat bumi itu ya berapa ribu kilometer kan pusat dalam itu kan gitu ya. Nah disitulah Tuhan Yesus pernah ke sana kan yang kita sebut dengan pergi ke neraka. Kemudian dia juga telah naik waktu bangkit dan naik ke surga ke tempat langit yang tinggi ya. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-8 ya. Itulah sebabnya kata nas. Nah, kata nas kan tentu
Coba kita bahasa King James apa yang dikatakan tuh di ayat yang ke oke ya, set ya. Dia telah ascended up, ya naik ya, naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan, oke, nah, dan memberikan karunia, karunia ya, gift unto men, kan begitu, oke. Dan juga dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, ini memang kalau kita lihat di konteks ini ya toh, kalau kita perhatikan konteks ini ya, bahwa Yesus memberikan karunia ya, tentu melalui Roh Kudus ya, saudara-saudara ya. Karunia berbeda kepada rasul-rasul, kepada pengikut-pengikut Yesus dan juga anggota-anggota daripada jemaat gereja ya, itu jelas. Kemudian dia juga memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, tentu ini kalau kita lihat membawa tawanan-tawanan itu sudah saya korbankan kemarin kan. Yesus pergi ke neraka membawa para kudus perjanjian lama, bawa mereka, dia tembus dengan darahnya, bawa ke surga, dan dia memberikan juga pemberian ya kepada mereka, ya orang-orang kudus perjanjian lama kan. Jadi uh, Habel, Nuh, mereka, jadi Ayub, Abraham, dan nabi-nabi dan juga orang kudus sekarang kan sebenarnya sudah ada di surga ya, di sana ya, tempat mereka mendapatkan pemberian-pemberian ya kan kepada mereka ya, saudara ya. Nah, jadi yang ada sekarang kita lihat setelah Yesus naik ke surga, gitu kan, di mana Injil diberitakan oleh para rasul dan para pengikut-pengikut Yesus atau oleh gereja Tuhan memberitakan Injil pada dunia ini ya. Nah, nanti dia dia memberikan karunia ya kepada anggota-anggota jemaat gitu, bahwa dia telah naik ke surga. Sudah jelas ya, naik ke surga itu ke tingkap langit yang ketiga kan, yang paling tinggi ya. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di ayat yang ke 11. Nah, 11 baru Paulus menjelaskan mengenai karunia itu. Oh, karunia. Nah, kalau kita lihat dia memberikan karunia ya, saudara-saudara ya, sangat jelas di sini ya. Kita coba lihat karunia-karunia yang ada dalam gereja. Kita bisa baca itu di Roma pasal 12 ayat 4 dan 6. Coba cek dulu ya. Itu mengenai karunia yang berbeda-beda itu. Kemudian juga harus kita cek di 1 Korintus 12 ayat 4 juga 6. Jadi dua ayat ini kok sama ya? Ayatnya itu ya pasal 12, Roma pasal 12 ayat 4 6. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 4 dan 6 gitu. Nah, coba kita lihat karunia apa sih itu yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Oke, coba lihat. Demikian kita mempunyai empat sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Jadi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia. Nah, karunia sini kan disebut bahasa King pakai apa tuh? Gifts itu ya, having then gives different. Nah, kayak karunia beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, betul. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, ya kita melayani dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi perbandingkan di 1 Korintus 12 4 6, coba 1 Korintus 4 6. Nah, ada rupa-rupa karunia. Nah, kita satu roh. Kan di Efesus kan kita harus satu roh, satu Tuhan. Nah, ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ya, Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, di sini sudah ada dua oknum pribadi ya yang kita percaya itu Tritunggal ya. Nah, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, dan ada berbagai perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu. Allah itu menunjukkan kepada Bapa itu ya.
Satu, mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ada tujuannya. Maksud tujuan daripada pemberian karunia itu, ya, dianalogikan dengan tubuh manusia kan, kita punya anggota tubuh kan, fungsinya kan beda ya. Tangan dengan mata kan fungsinya beda, telinga dengan mulut fungsinya beda, ya kan? Nah, beda-beda. Tapi tujuannya apa? Satu ya, untuk membangun gereja Tuhan. Oke, membangun gereja Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita coba lihat ya, ini karun-karunia. Nah, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 4 kembali. Nah, di dalam ayat 11 ini Paulus kemudian menunjukkan ini juga sebenarnya pemberian. Tapi ini adalah hubungan dengan jabatan di dalam satu gereja, ya, gereja gereja Tuhan gitu. Coba kita lihat di ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ialah ya Tuhan kan memberikan, Yesus memberikan ya, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya apa? Ayat 12 itu nggak jelas. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, coba kita lihat jabatan yang tertulis yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam satu di gereja Tuhan, bahwa ada jabatan rasul-rasul. Nah, rasul-rasul itu adalah apostol ya, King James pakai dia pakai apostol ya, apostolos bahasa Yunaninya ya. Di, coba lihat di ayat yang ke berapa itu sini, ayat yang ke-11 ya kan. Di Efesus pasal 4 ayat 11 ya. Nah, oke. Okay. Jadi yang pertama jabatan itu adalah apostol. Kemudian adalah nabi. Nah, jadi dua jabatan ini saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, adalah ada hubungannya dengan pembangunan jemaat itu di dalam di atas dasar rasul-rasul dan para nabi. Nah, itu sudah ditulis oleh Rasul Paulus di pasal yang kedua, ya, di pasal kedua, ayat yang ke-20. Coba kita lihat. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi gereja Kristus di New Testament ini, saudara, dia dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itu maksudnya apa ya? Ya gereja, doktrin dan semua itu kan kita dapatkan dari pengajaran para rasul, ya, di mana rasul-rasul sendiri kan mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus. Lalu nabi ini kok disebut ada nabi ya? Begini, nabi ini kalau kita lihat adalah nabi seperti yang di PL itu kan mereka kan diutus oleh Yehova, oleh Tuhan ya, untuk menyampaikan berita. Ya, kalau Tuhan bilang A, nggak boleh diterjemahkan dan sebagainya, harus itu tuh sifat nabi, dan juga nabi itu juga bernubuat. Nah, kalau kita lihat para nabi ini, tentu ada hubungan dengan yang para nabi yang PL itu adalah mereka menyampaikan firman dan bernubuat. Khususnya nubuat tentang apa? Tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, itu yang kita lihat, yang telah digenapi itu. Ya, yang kita yang kita telah pelajari bahwa nubuat-nubuat tentang juru selamat, tentang kedatangan Yesus itu ya, kelahirannya, ya kematiannya, dan juga juga kenaikan dan kedatangannya belum digenapi kan. Nah, jadi gereja Alkitabiah, Bible believers ya, doktrinal dan sebagainya ajarannya kan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Yesus tentu batu penjurunya ya kan. Nah, saudara, jadi apostol di dalam uh, gereja mula-mula itu masih ada namanya disebut
rasul. Dan ada nabi juga di penyelaman, ada beberapa disebut di kalau saudara lihat di kisah para rasul itu, ya kan? Nah, jadi dua jabatan ini, saudara, di dalam gereja, semenjak para rasul masih ada, jabatan itu masih ada dalam gereja, semenjak nabi itu penyelamat masih ada mereka. Tetapi setelah mereka meninggal, nah jabatan ini dalam gereja sekarang yang kita tahu, yang kita pelajari bahwa tidak ada lagi namanya jabatan rasul dan jabatan nabi. Nah, sekarang kan masih ada gereja Kristen yang masih memakai jabatan rasul. Makanya ada namanya gereja kerasulan. Jadi pendetanya, gembalanya, penginjil dan sebagainya, kalau dia melayani dengan baik jemaatnya, itu nanti bisa dinilai oleh sinodalnya, nanti dikasih jabatan. Si A disebut rasul apa, kemudian si B nanti diberinya jabatan nabi. Nah, kalau di YouTube kan saudara kan jelas ada ya. Nah, perempuan pun dikasih nabi jabatannya gitu ya oleh gereja mereka. Nah, kita menolak ini bahwa tidak ada lagi apostle, tidak ada lagi namanya prophet. Oke. Okay? Dan karena sifat prophet ini selalu bernubuat. Oke. Okay? Nah, kalau rasul memang tidak ada lagi karena rasul itu adalah orang yang diutus oleh Yesus Kristus, maka disebut rasul. Lalu mereka pakai begini di aplikasikannya. Seorang yang diutus oleh gereja bisa disebut rasul. Kita bilang no. Makanya harus lihat jabatan yang lain lagi. Ya, nah, setelah Nabi, coba kita kembali ke pasal yang keempat, saudara-saudara. Tadi di ayat yang ke-11 ada namanya pemberita-pemberita Injil. Oke, itu pemberita Injil itu evangelis yang sering dipakai namanya evangelis. Coba King James-nya pakai apa? Di sini ya, evangelis. Penginjil kita mengatakan. Nah, penginjil itu sifatnya itu dia pergi menginjil. Nah, ini biasanya ini gereja mengutus jemaatnya yang terpanggil pergi ke Afrika menginjil, lah, maka disebutlah missionaries. Kemudian ada yang perempuan pergi memberitakan Injil, boleh nggak? Boleh. Nah, mereka disebut missionaries. Gitu. Saya percaya Tuhan Yesus karena pelayanan missionaries, termasuk papa mama saya ya, adik-adikku juga banyak missionaries yang melayani di kampung kami ya. Itu namanya missionaries. Mereka menjadi penginjil dan kadang-kadang sifatnya juga pengembalaan dan pengajar juga ya. Nah, kemudian kita lihat itu jabatan ya, bisa dibeda-bedakan. Evangelis, kemudian yang berikutnya gembala-gembala. Nah, Paulus sendiri membuatkan ada syarat-syarat orang menjadi gembala-gembala gereja. Ya, 1 Timotius pasal 3 ya. Kalau saudara lihat itu syarat-syarat gembala-gembala atau disebut pastors, kemudian juga bisa dipanggil bishop. Nah, kalau di Titus dipanggil elders dan juga bishop. Oke. Nah, ada gereja yang panggil masih pakai elders, pakai bishop kan begitu. Nah, intinya begini. Gembala jemaat satu local church harus ada namanya gembala yang overseas, yang mengembalakan jemaat. Nah, gereja kita Baptis tidak menabiskan perempuan atau wanita menjadi gembala jemaat. Nah, ini beda dengan sekarang, saudara ya. Zaman gereja modern itu sudah wanita boleh jadi gembala menurut pandangan mereka. Kalau kita kan tidak. Kenapa? Ada alasannya. Karena ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan kepada kita tidak boleh. Ya? Nah, kalau kita lihat di syaratnya menjadi pastor, bishop itu sangat jelas di sana. Ya toh? Satu istri, bukan satu suami. Jangan diputarbalikkan. Oke? Nah, kalau kita lihat lagi juga ada ayat-ayat ya di dalam 1 Timotius pasal 2 mengatakan juga sana saya tidak mengizinkan wanita untuk menguasai laki-laki ya oleh Paulus ya. Oke, jadi Paulus punya ajaran itu banyak
ditentang atau diabaikan oleh gereja modern masa kini ya. Mereka tidak suka dan ayat-ayat ini mereka tidak suka seperti di satu ayat 1 Korintus 14 di sana mengatakan ya harus wanita harus keep silent. Keep silent di sini artinya sebenarnya ada hubungan tidak boleh mengajar gitu sebenarnya. Ya, tidak boleh ya. Keep silent arti maksudnya ya. Oke, kemudian juga di 2 Timotius pasal 2 juga ya ada di situ ya yang mengatakan tidak boleh ya. 1 Timotius 2:12 ya juga tidak boleh di situ. Coba betul nggak 1 Timotius 2:12 ya? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, itu maksudnya yang kalau kita cross check ke 1 Korintus pasal 14 itu, ya harus di cross check ayat demi ayat itu ya maksudnya apa gitu ya. Nah, ini paling tidak disuka oleh gereja masa kini loh. Mereka tidak suka baca, diabaikan gitu ya. Saudara-saudara ya. Ya, bukan berarti saya itu menentang emansipasi wanita, enggak. Wanita bisa melayani Tuhan, bisa jadi misionaris ya, bisa pergi memberitakan Injil, tapi dia tidak boleh mengembalakan jemaat. Nah, itu aja. Dia tidak bisa preach on Sunday service untuk umum. Dia boleh preach kepada wanita-wanita. Dia boleh preach teach kepada anak-anak sekolah minggu. Boleh, sangat boleh ya, tidak dilarang kan begitu. Nah, itu jelas sekali. Oke, itu gembala. Syarat gembala jelas yang ditulis di Paulus di 1 Timotius pasal 3, kemudian Titus juga ditulis ada syarat-syaratnya sangat jelas begitu. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya itu disebut teachers. Kalau kita mengatakan guru. Nah, di satu gereja lokal ada jemaat-jemaat yang punya karunia yang Tuhan berikan, dia selalu mau teach, menjadi guru, ya mengguru sekolah minggu kita mengatakan, ya, menjadi teachers bisa ada. Nah, kadang-kadang ada jadi yang di gereja tuh ada namanya profesor, ya kan? Ada namanya pengajar, edukator. Mereka punya kelebihan itu ya. Seharusnya kita manfaatkan mereka bisa terlibat dalam pelayanan dalam satu gereja. Oke, nah saudaraku, ya, jadi firman Tuhan, ya, pengajaran Paulus sangat jelas kepada jemaat atau kepada gereja, ya bahwa Tuhan Yesus memberikan bermacam-macam karunia di dalam jemaat dan juga punya jabatan di dalam jemaat ya di dalam satu gereja di mana Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Nah, kita harus pergunakan untuk apa? Untuk membangun. Gitu? Tujuannya apa? Coba kita kembali ke Efesus pasal 4 tadi. Oke. Pasal 4 di dalam ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oh ya, gitu loh. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh, dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, Yesus kepala gereja kita, bukan pendeta, bukan rasul, ya kan, bukan bishop, bukan pop, bukan ketua sinode. Maka gereja kita kan sifatnya independen, tidak sinodal. Nah, beda dengan gereja masa kini. Oke, okay? Sangat jelas ya bahwa tujuan karunia yang diberikan supaya membangun gereja ini dalam hal apa? Pengajaran. Tentu juga dalam hal gimana cara kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari supaya kita bisa bertumbuh. Jadi ada namanya balancing ya, doktrin dan aplikasinya, doktrin dan perbuatan kita.
Oke, ya harus ada kesinkron supaya kita bertumbuh. Iman kita, pengetahuan iman kita bertumbuh ya di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini supaya saudara dan saya yang punya karunia pakai dia ya, pakai di dalam gereja kita untuk pembangunan jemaat kita supaya kita berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.